Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita akan berdiskusi menyampaikan sedikit risalah dari Al-Qur'an dan hadis mengenai kebaikan-kebaikan. Kali ini saya akan membacakan 1-2 ayat dari Al-Quran, yakni surat Al-Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والله أعلم بالمراد. Kalau terjemahan kasarnya adalah yang lamu ketahuilah, kalian ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia, la'ibu, permainan, walahwun, dan senda gurau, wazinatu wa tafakhurun, dan perhiasan, wa tafakhurun, dan saling berbangga, bainakum, antara kalian, wa takasurun, dan saling berlomba memperbanyak fil amwali, di dalam harta, wal auladi, dan anak-anak. Kama saligoi bin a'jabal kuffar, seperti perumpamaan hujan a'jabal kuffar, yang mengagumkan para penanam atau petani. Nabatu, tanaman-tanamannya, summa yahiju, kemudian tanaman itu kering, fatarohu, lalu kamu melihatnya, musfarron, menguning, ya. Summa yakunu hutama, kemudian ia menjadi hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat adalah ada azab yang pedih. Wa magfiratum minallahi wa ridwan, dan ampunan dari Allah, wa ridwan, dan keriduannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali adalah kesenangan yang palsu. Nah, ya, dari satu ayat dari surat Al-Hadid tersebut, ya, kita bisa mengambil hikmahnya bahwa memang kehidupan dunia itu adalah hanya senda gurau. Janganlah kehidupan dunia itu melalaikan kita dari mengingat Allah, sehingga kita hanya sibuk dalam mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta, sibuk mengumpulkan perbendaharaan, memperbanyak anak, dan saling berbangga-bangga dalam hal harta. Fastabiqul khairat, kita harus berlomba-lomba tentunya untuk kehidupan akhirat. Bagaimana caranya kita agar mengumpulkan kehidupan akhirat? Tentunya dengan banyak belajar. Salah satunya adalah belajar membaca Al-Quranul Karim. Tanpa kita mempelajari Al-Quran, kita tentunya tidak bisa mendalami atau membedah apa daripada isi dari kandungan Al-Quran. Oleh karena itu, di dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin, ini banyak keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran. Contohnya ada hadis, salah satu hadis saya bacakan,
An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Riwayat dari Muslim. Abu Umayyah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang yang telah membaca dan mengamalkan isinya. Kemudian ada lagi hadis wa Nawasi ibnu Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'ani wa ahlihi alladhi kanu ya'maluna bihi fid dunya taqaddumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tujhajani an sahibihima. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda pada hari kiamat nanti, Al-Quran akan didatangkan bersama orang-orang yang mengamalkannya ketika di dunia. Diawali oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran, kemudian akan berdebat tentang orang yang telah membacanya. Kemudian ada lagi hadis wa an Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Riwayat Bukhari. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi dari beberapa hadis itu kita dituntut untuk mempelajari Al-Quran, tajwidnya serta keseluruhan atau sebagiannya daripada isinya, kemudian untuk bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqul lahu ajran. Muttafaqun alaih. Hadis sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan mahir, maka ia akan bersama para malaikat, pesuruh Allah yang mulia dan tunduk kepadanya. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa berat, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi di sini disebutkan dan dijelaskan bahwa keutamaan orang yang membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran serta baik dalam bacaannya, dan mereka akan berkumpul bersama malaikat di akhirat. Jadi selain membaca Al-Quran dengan tartil, kita juga dituntut untuk membaguskan bacaannya. Jadi dengan membagus bacaan itu adalah bagian daripada sunnah. Ya. Nah ini ada hadis yang mendukung daripada kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan selain tartil, kita juga membaguskan baca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma adina Allahu li syai'in ma adina lin nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'ani yajharu bih. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu seperti mengizinkan seseorang nabi yang memiliki suara indah untuk melakukan Al-Quran dan mengeraskannya. Jadi ya subhanallah, dari hadis ini sudah jelas bahwa kita juga diminta agar membaca Al-Quran dengan suara yang indah, ya.
Ada lagi nih hadis juga. Wan Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu laqad utita mizan laqad utita mizmarun min mazamiri ali Dawud muttafaqun alaih wa fi riwayati li Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu Lau ra'aitani wa anna astami'u li qira'atikal barihah. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Sungguh kamu telah dikaruniai seruling di antara seruling-seruling keluarga Daud." Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, seandainya kamu tahu betapa senangnya aku ketika mendengarkan bacaanmu tadi malam. Jadi dari beberapa hadis ini sudah jelas bahwa kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran ya dengan kaidah-kaidah tajwid, tapi dengan juga menambahkan dengan suaranya yang indah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di pagi hari ini bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah tadi agar kita selalu waspada, tidak terjerumus dalam kesibukan dunia untuk banyak mengumpulkan harta dan anak, namun kita melupakan dari membaca Al-Quran. Mari kita sehari-hari dipaksakan, ya, dibiasakan untuk membaca Al-Quran. Terserah mau setengah juz, mau 1 juz sehari, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.